Jangan duduk dulu, kita akan baca nas kita. Kita berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Mari silahkan berdiri. Nas kita kali ini adalah dari Lukas 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakan bagian yang ganjil, kita semua baca yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya memulai hari Minggu saya ini di gereja Tuhan yang sangat dicintainya TLCC ini dengan one-on-one meeting dengan salah satu pemuda kita. Kita berbicara mengenai nas ini, Lukas 5 ayat 27 sampai 32 yang baru saja kita sama-sama baca. Saya sampaikan kepada pemuda kita ini bahwa tema yang akan dibicarakan hari ini adalah Allah memakai hidup kita. Kalau itu temanya, dan nas yang kita bicarakan untuk tema itu yang baru saja kita baca, kira-kira apa yang keluar dari nas itu yang kita pikirkan pada saat kita membaca nas itu sehubungan dengan tema yang akan kita bicarakan ini. Maka jawab si pemuda ini dengan sangat baik adalah, pertama, kita memuliakan Tuhan di dalam nas yang kita barusan baca ini. Nah, bagaimana bentuk kita memuliakan Tuhan? Ada berbagai sudut, berbagai angle. Tapi yang disampaikan pemuda kita ini menarik. Kita memuliakan Tuhan seperti Yesus melakukan sesuatu di dalam nas ini. Yang mana yang pertama dilakukan oleh Yesus adalah dia menjangkau Lewi. Benar bukan? Lewi sedang duduk di meja kerjanya di tempat untuk memungut cukai itu. Tuhan Yesus datang, dia melihat Lewi, dia berbicara dengan Lewi. Jadi yang pertama yang kita lakukan untuk kita dipakai oleh Tuhan adalah kita bisa menjangkau orang. Itu ada di ayat 27. Berbicara dengan orang termaksud. Lalu apalagi saya tanya, pemuda kita ini bilang bahwa kemudian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang mana itulah kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan Yesus, adalah menyampaikan firman Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang tadi kita baca dengan sangat jelas. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib dan seterusnya. Itu adalah kabar baik, adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Lewi dan orang-orang yang ada di situ, yang mendengarkan pada saat itu. Jadi ada dua hal nih, bagaimana Tuhan mempergunakan kita, TLCCer, di dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan. Yaitu dengan kita menjangkau, kedua dengan kita menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya beri tepuk tangan dan nilai 100 ke pemuda kita ini, yang dengan baik melihat secara tepat apa yang terjadi di dalam nas kita ini, di mana Tuhan mempergunakan kita untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan. Dengan begitu, saya ajak pemuda kita ini untuk merenungkan sedikit lebih dalam lagi
Yang dia sampaikan sangat penting. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita begitulah di dalam kita memuliakan Tuhan. Di dalam kita dipakai oleh Tuhan kehidupan kita. Tapi kalau kita mau melihat sedikit lebih dalam lagi, maka kita akan merasakan bagaimana Tuhan melalui Yesus Kristus memuliakan diri Tuhan. Untuk melihat ke arah situ, saya ajak pemuda kita ini untuk masuk ke dalam ayat-ayat pembimbing. Ini ada di Lukas 5 juga. Ayatnya adalah ayat 20 dan ayat 24. Saya akan bacakan intinya saja. Di situ Tuhan mengatakan kepada seseorang, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Kemudian di ayat 24, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Dua ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Kalau kita membaca Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kuasa untuk mengampuni dosa hanya dimiliki oleh satu pribadi, yaitu Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang bisa mengampuni dosa. Artinya pada saat Yesus mengatakan perkataan tadi, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Pada saat itulah Yesus sedang memuliakan dirinya. Dan dia katakan, "Aku adalah Tuhan." Apa implikasi dari pernyataan itu? Bahwa Yesuslah yang harus disembah. Yesuslah yang harus dipuji. Yesuslah yang harus dimuliakan. Jadi pada saat dinas kita itu, Tuhan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa." Dia pada dasarnya mengatakan, "Aku bisa membuat orang berdosa menjadi benar. Aku bisa membuat orang berdosa bertobat. Aku adalah Tuhan." Pada saat itulah dia sedang memuliakan Tuhan dengan memuliakan dirinya sendiri. Enggak berhenti di situ. Selanjutnya adalah siapa yang dipakai oleh Yesus untuk dia memuliakan Tuhan. Untuk dia memuliakan dirinya sendiri. Di dalam konteks nas kita adalah Lewi. Lewi lah yang dipakai. Lewi di sini bukan suku Lewi ya, tapi seseorang pemungut cukai yang namanya Lewi. Dia adalah seorang pendosa. Si pendosa inilah yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan melalui Tuhan Yesus memuliakan dirinya. Jadi kita lihat tadi yang bagian pertama, di mana kita memuliakan Tuhan melalui menjangkau, melalui menyampaikan firman Tuhan. Tetapi di balik itu Tuhan sendirilah yang sedang berkarya. Dia sedang memuliakan dirinya, mempergunakan Lewi, mempergunakan orang-orang berdosa. Dan untuk konteks kita termasuk mempergunakan kita semua yang ada di TLCC. Jadi dengan mengetahui itu, Tuhan mempergunakan kita semua untuk Tuhan memuliakan dirinya. Bagaimanakah kita tahu bahwa si A yang ada di samping saya, atau si B yang ada di samping saya yang di sini, atau saya sendiri sedang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan diri Tuhan. Tuhan yang sedang memuliakan dirinya. Pertama saya mau tanya dulu, bukankah kita menghendaki untuk kita dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya? Amin nggak di situ? Kalau kita punya Roh Kudus Tuhan di dalam kita, Roh Kudus Tuhan Yesus di dalam kita, maka pertanyaan yang semacam itu hanya ada satu jawaban. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Kita mau Tuhan memakai kita untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan. Gimana tanda-tandanya? Pertama adalah
orang yang dipakai Tuhan itu dosanya diampuni. Bagaimana saya tahu seseorang ini dosanya sudah diampuni oleh Tuhan atau tidak? Dia berada di dalam hadirat Tuhan. Jadi dua hal itu yang kita lihat dari nas yang kita baca. Di mana kemudian si Lewi itu meninggalkan semua yang dia miliki dan mengikut Yesus. Artinya dia sudah diampuni oleh Tuhan dosanya sehingga dia bisa menjadi pengikut Yesus. Itu terjadi. Dan kemudian dia diterima untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Yang mana kita tahu tidak setiap orang bisa menjadi pengikut Yesus. Harus dipanggil oleh Tuhan untuk bisa menjadi pengikut Yesus. Dia ini adalah orang yang dipakai oleh Yesus. Kita tahu dari dua hal itu. Dan bukan hanya itu, bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu dipakai oleh Yesus atau tidak. Lain lagi ciri yang kita lihat adalah orang termaksud memberkati orang yang ada di sekitar dia. Itu adalah ciri orang yang dipakai oleh Tuhan. Kita lihat Lewi pada saat dia berada di hadirat Tuhan, dia bikin acara besar itu. Di dalam acara itu banyak pemungut cukai yang datang. Banyak juga orang-orang lain yang datang di acara itu. Dia, si Lewi, yang sedang dipakai Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya, dia memberkati orang lain lagi. Jadi kita melihat nih, ciri-ciri orang yang sedang dipakai Tuhan, apakah itu ada di dalam kehidupan kita? Apakah itu ada di dalam keluarga kita? Apakah di dalam kehidupan kita, kita ini memberkati orang lain? Apakah keluarga kita juga memberkati orang lain? Kalau itu yang tengah terjadi di dalam kehidupan kita, kemungkinan besar kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya. Dengan itu kita ketahui, mari kita lihat sedikit lebih dalam lagi mengenai si Lewi yang adalah pemungut cukai. Yang mana dia adalah pendosa. Yesaya 43 ayat 7 dan 21. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku. Artinya Tuhan berbicara tentang ciptaannya. Manusia ciptaannya termasuk. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Itu firman Tuhan. Dilanjutkan di ayat 21. Mereka adalah bangsa yang kubentuk bagi diriku agar dapat mewartakan pujian bagiku. Agar dapat memuliakan aku. Yang dikatakan oleh Tuhan ini adalah semua yang bergerak, semua yang hidup, terutama kita yang ada di TLCC, dia menghendaki kita hidup. Dia menghendaki kita ada di gereja. Dia menghendaki kita ada di keluarga kita untuk memuliakan dia. Untuk dipakai oleh dia, untuk kita, keluarga kita, gereja kita memuliakan Tuhan. Amin. Itu yang harus kita lihat pertama. Pada saat kita melihat orang-orang yang ada di samping kita, bahkan diri kita sendiri. Yang kedua yang harus kita lihat adalah keadaan daripada kebanyakan orang yang ada di sekitar kita. Roma 3, saya akan ambil intinya aja, tapi ini ada di ayat 10, 11, dan 23. Firman Tuhan katakan, tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun yang mengerti, dan tidak seorang pun yang menyembah Allah. Semua orang sudah berdosa dan jauh dari Allah yang hendak menyelamatkan mereka. Itulah keadaan kehidupan kita. Keadaan kehidupan Lewi. Kehidupan kita di mata Tuhan. Meskipun kita sudah kenal Tuhan Yesus sekalipun, karena kitab Roma ini ditujukan kepada pengikut-pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita tetap di dalam kedagingan kita melakukan dosa-dosa ini. Dan orang-orang berdosa sekalipun Tuhan pakai untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan. Jadi renungan firman Tuhan kali ini dari nas yang barusan kita baca sangatlah sederhana. Pertama adalah Tuhan
berkehendak untuk memakai kita untuk kemuliaan Tuhan. Kedua adalah sebagaimana tadi ditunjukkan oleh yang dilakukan Yesus. Beberapa cara untuk Tuhan memakai kita memuliakan Tuhan adalah kita menjangkau orang. Kita menyampaikan firman Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Dengan itu kita mengerti, ditambahkan dari informasi terakhir tadi yang barusan kita renungkan. Kita tahu bahwa pada saat kita menjangkau orang, sebetulnya yang terjadi adalah Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita bergerak untuk membuat kita menjangkau orang. Bergerak untuk membuat kita menyampaikan firman Tuhan. Jadi pada saat dikatakan di firman Tuhan, Lewi berdiri, Lewi meninggalkan segala sesuatu, Lewi mengikut Yesus. Maka yang terjadi adalah Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Lewi membuat Lewi berdiri. Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Lewi membuat Lewi meninggalkan segala sesuatu. Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Lewi membuat Lewi mengikut Yesus. Itulah yang terjadi. Saya mau menutup renungan singkat ini begini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sudah tahu nih bahwa sebagai anak Tuhan, entah itu saya seorang suami, entah itu saya seorang istri, entah itu saya seorang anak, atau bahkan kita belum berkeluarga, Tuhan mau pakai kita. Itu tidak ada pertanyaan, tidak ada kecuali. Roh Kudus Tuhan ada di kita, Dia pasti mau pakai kita. Nah, setelah kita mengetahui itu, maka yang selanjutnya harus kita lihat adalah, benarkah itu yang tengah terjadi? Benarkah Tuhan sedang memakai kita? Jawabannya ada dua. Satu, benar. Dua, tidak. Iya kan? Kalau pertanyaan seperti itu. Nah, kita lihat diri kita. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak, misalkan. Benarkah kalau Tuhan bilang kita harus patuh pada ayah ibu kita? Itu yang kita lakukan. Kalau itu yang sedang kita lakukan, kemungkinan besar Tuhan sedang pakai kita. Sebagai seorang suami misalkan, benarkah saya melakukan apa yang firman Tuhan katakan sebagai seorang suami, yaitu mengasihi istri dengan segenap hati, segenap jiwa kita, mengasihi istri, menyayangi istri kita, berkorban untuk istri kita. Benarkah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kalau kita sebagai seorang istri, benarkah yang firman Tuhan katakan, yaitu kita harus submit, harus tunduk kepada suami, sedang terjadi di dalam kehidupan kita? Kalau itu yang tengah terjadi, artinya Tuhan sedang memakai kita untuk Tuhan memuliakan dirinya sendiri. Kita lihat diri kita, kita lihat keluarga kita. Apa yang kita dapati? Kebanyakan dari yang saya pelajari, dari memberikan counseling maupun membaca materi-materi, artikel-artikel yang ada hubungannya. Inilah yang terjadi. Pertama, seorang suami tahu bahwa dia sedang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya. Dan dia tahu nih, di dalam dia memimpin keluarganya, di dalam dia memimpin istrinya, dia melakukan suatu kesalahan. Misalkan nih, dia melakukan suatu kesalahan. Alkitab mengatakan kita harus suami ya, kita harus berkorban, kita harus sayang pada istri kita. Itu termasuk kalau suami melakukan kesalahan, minta maaflah kepada si istri. Betul nggak? Seperti itu kan, minta maaf. Kita tahu kita lakukan kesalahan, kita langsung minta maaf kepada istri kita. Tapi yang kebanyakan terjadi adalah begini. Oke, firman Tuhan katakan aku harus minta maaf kepada istriku dan juga pada Tuhan yang sudah membentuk keluarga ini. Tapi bisa enggak ya kalau permintaan maaf yang Tuhan bilang itu bentuknya bukan dalam permohonan maaf nih. Saya belikan dia bunga. Ya kan? Saya katakan kata-kata yang manis kepada istri saya. Saya katakan sesuatu yang ada hubungannya dengan minta maaf tapi tidak minta maaf. Artinya apa itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan si suami ini? Si suami ini sedang melunakkan firman Tuhan. Sedang memelintir firman Tuhan sedemikian rupa
Sehingga dia tidak perlu melakukan hal yang sulit, yaitu minta maaf. Dia melakukan hal-hal lain di sekitar itu yang lebih gampang dilakukan. Di tempat saya belajar untuk firman Tuhan ini, itu dikatakan bahasa Indonesianya kemanjaan rohani. Banyak Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Kita melayani di gereja, berada di gereja, melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Yang menghidupi kemanjaan rohani ini. Pada saat seorang suami manja secara rohani tidak mau minta maaf. Tuhan menghendaki, Tuhan memuliakan diri Tuhan melalui si suami. Tapi suami ini begitu manja secara rohani. Sehingga Tuhan tidak bisa memakai dia untuk Tuhan dimuliakan. Pikirkan hal itu, suami-suami. Istri. Jelas-jelasan firman Tuhan katakan submit. Artinya berserah. Di bawah kekuasaan Tuhan yang diwakili oleh suami. Banyak istri-istri yang kemudian melakukan hal-hal yang melunakkan itu. Submit itu bukan suatu yang ditafsir-tafsirkan lagi. Submit ya submit. Firman Tuhan katakan sesuatu kepada suami. Suami katakan kepada istri, firman Tuhan itu istri ikut. Gak ada pertanyaan, gak ada memperlunak, gak ada memanipulasi. Tapi coba kita lihat nih, apa yang terjadi di rumah tangga kita. Istri-istri. Kadang-kadang dia bilang begini nih. Saya sebetulnya sayang sama suami saya. Tapi kalau saya sedang diperintah atau sedang diatur oleh suami saya, rasanya saya nggak rela. Saya harus mencari pembenaran di dalam otak saya nih, sehingga saya ikutin apa yang dibilang oleh suami. Antara lain pembenarannya begini nih Bapak Ibu. Oh iya ya, firman Tuhan bilang bahwa si istri harus submit, tunduk kepada suami. Kan itu firman Tuhan yang bilang. Jadi yang saya lakukan adalah saya lakukan ini untuk Tuhan. Banyak kan yang begitu. Saya melakukan submit ke suami saya karena Tuhan bilang begitu saya lakukan untuk Tuhan. Itukah yang namanya seseorang yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan? Melakukan itu bukan karena si suami yang harusnya dia sayangi. Tapi karena dia ikut perintah Tuhan. Coba kita pikirkan. Kalau suami itu tahu bahwa itulah motifnya, bagaimana perasaan dia? Kalau Anda berada di kaki si suami, bagaimana perasaan Anda? Bapak Ibu, yang Tuhan maksudkan, yang namanya kasih antara suami istri itu, yang kita lihat sebagai istri adalah suami kita. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang kita cintai. Itulah yang Tuhan hendaki untuk kita sebagai istri. Saya berbicara sebagai istri. Untuk kita submit, untuk kita berserah diri. Itu kalau kita tidak bisa berserah diri pada suami kita, boro-boro berserah diri pada Tuhan. Suami kita yang kelihatan, kita nggak bisa berserah diri. Itu untuk istri. Orang tua ke anak. Bagaimana bentuknya orang tua ke anak? Dibilang orang tua sayangilah anakmu, jangan provok. Jangan provok itu, anak itu jangan diprovokasi. Jangan kita lakukan sesuatu ke anak kita sehingga dia marah, dia sedih, dia frustrasi. Jangan lakukan itu. Apakah itu yang sedang terjadi di dalam keluarga kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu? Kita pikirkan itu. Padahal kita tahu Tuhan sedang mempergunakan kita untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan. Tapi kita provokasi anak kita. Dia sudah lakukan tugas seperti yang dia ditugaskan. Tapi kita melihat, wah ini ada sesuatu nih yang harus saya bikin. Supaya kekuasaan saya sebagai seorang ayah atau seorang ibu terhadap anak saya sungguh-sungguh diakui oleh anak itu. Aku harus tunjukkan kekuasaanku. Apa itu? Apakah itu yang Tuhan kehendaki di dalam firman Tuhan? Untuk Tuhan mempergunakan kita bagi Tuhan memuliakan diri Tuhan. Kan bukan seperti itu Bapak Ibu. Gak ada member-membernya, gak ada mirip-miripnya seperti itu. Jadi kemanjaan rohani adalah hambatan
Yang pertama untuk Tuhan memakai kita, untuk Tuhan memuliakan diri kita. Yang kedua, yang lebih halus, yang kebanyakan dipakai oleh kita adalah yang namanya suka menunda-nunda, prokrastinasi. Menunda-nunda, kita udah tahu nih Tuhan mau pakai kita untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan. Dan kita tahu nih firman Tuhan katakan bahwa besok kita harus datang ke gereja. Dan di dalam gereja itu, di depan pendeta, saya dan istri saya harus datang berbicara mengenai apa yang menyebabkan rumah tangga kita agak sedikit goyang. Iya kan? Sering terjadi kan yang seperti itu? Atau kita harus melakukan pengakuan dosa nih. Pak Pendeta, saya tadi itu melihat ada sesuatu di perusahaan saya yang lemah, agak lemah di situ. Bisa saya manfaatkan untuk kepentingan diri saya. Kan itu dosa, harus diakui. Mau berbicara ke pendeta. Tapi kemudian adalah bisikan-bisikan. Nggak usah besok lah. Nggak usah besok, mungkin minggu depan. Minggu depan datang, nggak usah hari inilah. Udah agak mendingan, mungkin minggu depannya lagi. Padahal seperti kita baca tadi di nas kita. Si Lewi langsung, dia berdiri langsung dan ikut Tuhan Yesus. Tidak ada yang namanya prokrastinasi. Tidak ada yang namanya penundaan. Seorang suami, pakai kasus yang tadi nih. Mau minta maaf, dia udah benar nih, dia udah benar firman Tuhannya udah dia hayati. Aku harus minta maaf, gak ada muter-muter, gak ada memperlunak, aku harus minta maaf. Aku minta maaf nih. Tapi datang waktunya, kayaknya mood istri saya gak baik deh. Saya tunda dulu besok. Tunda lagi. Penundaan, suka menunda-nunda adalah hal yang membuat Tuhan mau mempergunakan kita untuk Tuhan memuliakan dirinya. Tapi kagak jadi, tertunda. Akhirnya kagak jadi. Jadi dua hal itu saya mau menutup renungan kita kali ini. Janganlah kita terutama sebagai anak-anak Tuhan di TLCC untuk manja secara rohani. Tuhan bilang apa, itu yang kita ikuti. Tentunya dengan bantuan dari Roh Kudus. Tentunya dengan bantuan dari anak-anak Tuhan yang lain. Yang ada di care group kita, yang ada di gereja kita. Jangan manja secara rohani. Kedua adalah jangan menunda-nunda. Firman Tuhan sangat jelas dalam hal ini. Straight forward, jelas, langsung, tanpa penafsiran. Jangan manja secara rohani. Jangan menunda-nunda. Amin. Mari kita bangkit berdiri.